Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun yang ada di alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi itu sifatnya adalah gratis. Oleh karenanya tetap dukung ya channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena itu membuat Mbah Wira bahagia dan bersemangat untuk berbagi dan mengedukasi. Baik, kali ini kita mendapatkan klien yang lucu ya, yaitu klien nomor 7964. Mbak Wira ulangi, klien nomor 7964. Hari ini 7 Desember 2022 jam 19.30 malam. Dalam tata cara terawangan ya, kalau mau terawangan badan itu fotonya setengah badan. Ya, fotonya setengah badan tanpa memakai azimat. Apa artinya foto setengah badan? Badan itu dari ujung rambut kepala sampai ujung rambut kaki. Kalau setengah badan berarti foto close up ya, dari kepala, leher, badan, tangan gitu kan, sampai perut. Biasanya kan kayak gitu. Sama kalau kayak kita ngelamar pekerjaan atau foto KTP itu loh ya, foto setengah badan itu kepala, leher, tangan, badan sampai perut. Bukan kemudian fotonya perutnya doang atau fotonya dadanya doang. Itu bukan setengah badan ya. Itu setengah dada atau setengah perut ya. Ada juga yang foto setengah badan itu perut ke bawah. Jadi kaki sama perutnya yang difotokan. Ya secara harafiah itu betul setengah badan, tapi secara maksud foto setengah badan itu kepalanya diikutkan. Jadi bukan kepalanya terus dipotong cuma sampai lehernya gitu. Ya nanti akan Mbak Wira sertakan ya foto dari klien lucu kali ini ya, tentu dengan konsekuensi dari tidak menyertakan wajah ya pada saat terawangan. Pasti ada konsekuensinya. Apa itu nanti akan Mbak Wira jelaskan di belakang. Yang pertama ya, untuk terawangan badan itu kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Pada terawangan sebelumnya Mbak Wira sudah menyampaikan ada seseorang yang energinya tubuhnya itu rendah, namun bukan karena unsur magic ya, melainkan karena unsur medis. Pada klien nomor 7964 ini Mbak Wira rasakan badannya sehat ya, baik, energi tubuhnya stabil. Jadi dia tidak dalam kondisi bermasalah baik itu medis maupun gaibiah. Nah, apabila orang itu bermasalah dalam sisi gaib, kelihatan energi tubuhnya itu tidak stabil ya, baik itu rendah ataupun naik turun. Nah, di sini Mbak Wira lihat energi tubuhnya stabil meskipun tidak tinggi ya. Jadi tidak masuk kategori golongan orang-orang yang energinya rendah. Apabila ada praktisi yang mengatakan bahwa Anda sedang kena santet, sedang kena balat, sedang kena guna-guna, sedang kena kiriman gaib, sedang kena gangguan magic dan sebagainya, abaikan aja. Itu bisa jadi orang yang memang cari-cari gitu ya, karena pasar supernatural sepi, kemudian cari mangsa secara random, ditakut-takuti supaya dia menjadi klien pengobatan dirinya. Mungkin seperti itu, karena Mbak Wira menemukan juga kasus-kasus seperti itu beberapa pekan yang lalu. Yang kedua yaitu orang-orang yang energi tubuhnya tinggi. Nah, ini penting ya untuk dibahas. Kenapa? Karena 2022 ini Mbak Wira banyak menjumpai orang-orang yang merasa, entahlah ini bermunculan dari mana ya, tapi banyak orang-orang yang merasa keturunan raja-raja ya, keturunan dewa-dewa, memiliki ilmu yang hebat, memiliki ilmu yang tinggi, didampingi kodam macan dan seterusnya. Padahal apabila memang benar seperti itu, biasanya energi tubuhnya itu tinggi, kerasa tinggi, auranya tebal, energinya itu meledak-ledak. Nah, di sini untuk klien nomor 7964 tidak Mbak Wira temukan karakter energi yang seperti itu, sehingga Mbak Wira tidak menyampaikan, tidak menyimpulkan bahwa klien nomor 7964 ini energi tubuhnya tinggi. Tidak ya, tidak. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka klien nomor 7964 ini kira-kira ada di level energi 68. Hal itu karena memang kondisi tubuhnya yang sehat, prima, fit, karena memang dia masih muda, kayak gitu. Kemudian ya, yang kedua kita bicara aura. Aura akan jelas terlihat di sekitaran area kepala.
Jadi dalam metode melihat aura, aura itu dilihat melalui sisi terluar, sisi kulit terluar, kemudian dilihat atau dipantulkan atau dibenturkan pada background dari foto itu. Oleh karenanya Mbah Wira paling nyaman, paling mudah melihat aura itu ketika orang tersebut berfoto di background dinding putih. Itu paling kelihatan jelas warna auranya. Ya walaupun ada juga orang yang fotonya sambil selfie di pasar, di mall, ada yang di jalan gitu kan, tapi nggak apa-apa. Setidaknya aura masih terlihat jelas ketika kepalanya itu ditampakkan, karena memang aura itu paling jelas berkumpul di area leher dan kepala. Oleh karena klien nomor 7964 ini fotonya adalah dada dan perut gitu ya, kepalanya nggak kelihatan, maka Mbah Wira kurang jelas dalam melihat auranya. Kalau energinya kerasa, tapi kalau untuk auranya tidak terlihat. Oleh karenanya auranya tidak terlihat, di sini Mbah Wira hanya mengira-ngira ya berdasarkan karakter energi yang dia miliki. Nampaknya klien kita malam ini nomor 7964 auranya dominan merah ya, auranya dominan merah. Ini perkiraan loh ya, karena kepalanya nggak kelihatan. Inilah yang Mbak Wira sampaikan sebagai apa? Konsekuensi dari foto yang tidak sesuai dengan standar SOP-nya. Akhirnya jawabannya ya hanya dikira-kira. Mbak Wira ketika menyampaikan jawaban secara pasti, Mbak Wira tidak akan mengatakan kira-kira atau mungkin. Nah itu nggak akan muncul kata-kata itu. Tapi karena memang ini benar-benar fotonya adalah dada dan perut gitu ya, tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa bagian yang lain, maka auranya dikira-kira dari karakter energi yang dia miliki itu merah. Merah adalah karakter anak-anak muda seperti Anda, orang-orang yang baru tumbuh dewasa, orang-orang yang memiliki keinginan yang tinggi, semangat juang yang tinggi ya, karakter yang kuat, yang keras, yang memiliki prinsip yang kuat, berpendirian yang teguh, orang-orang dengan energi yang melimpah sehingga dia tidak mudah lelah dan tidak mudah sakit. Itu karena usia, faktor usia Anda yang muda. Tua belum tentu sama lagi kayak gitu ya. Nah, orang-orang dengan aura merah ini punya kelebihan, yaitu apa? Orangnya seringkali cekatan. Namun karena cekatannya itulah dia menjadi punya sisi negatif, yaitu kurang sabaran. Kemudian sisi positif berikutnya yaitu mereka punya pendirian yang kuat, prinsip yang kuat, keyakinan yang teguh. Oleh karenanya sisi negatifnya jadi apa? Susah untuk dinasehati dan sulit untuk menerima pendapat orang lain. Biasanya juga orang-orang semacam ini anti kritik biasanya. Nah kemudian orang-orang dengan aura merah adalah orang-orang yang melakukan segala itu serba cepat. Anda bukanlah orang yang baperan, orang yang bisa berubah moodnya dengan cepat. Kalaupun ada masalah, ada kesedihan, bisa menguasai dengan baik. Namun oleh karenanya Anda juga memiliki karakter pelupa. Nah itu udah menjadi konsekuensi. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang positif pasti juga membawa dampak yang negatif. Itu sebagaimana dua sisi mata uang ya, sehingga tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Di sini Anda ya, klien nomor 7964 adalah satu-satunya orang yang Mbah Wira ajarkan metode melihat aura. Jadi memang metode melihat aura itu dengan melihat sisi terluar dari kulit klien yang diterawang. Oleh karena ini sisi terluar kulitnya nggak kelihatan, area kepala dan lehernya nggak kelihatan, maka auranya Mbah Wira kira-kira berdasarkan karakter energi yang dia miliki. Benar apa salah nanti silahkan Anda yang klarifikasi ya, benar apa salah silahkan nanti Anda yang bercerita. Benar nggak kalau Anda memiliki karakter-karakter sebagaimana yang Mbah Wira sampaikan ya. Yang ketiga, kita akan bicara ada tidaknya negatif di badan Anda. Mbak Wira sudah sampaikan bahwa tidak ada yang negatif di badan Anda ya, baik itu unsur yang sifatnya gaib ya, jin negatif, energi negatif tidak ada. Hal ini dikarenakan memang aura Anda tidak menarik bagi makhluk halus. Jadi aura-aura merah itu aura yang tidak menarik. Bahkan aura merah itu ada cenderung aura yang tidak disenangi oleh makhluk halus. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi mereka untuk menempel di diri Anda kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ya, Mbak Wira juga melengkapi terawangan itu dengan cakra. Cakra ada titik-titik energi ya, pusat-pusat atau simpul-simpul energi yang ada pada tubuh seseorang. Kalau seseorang itu mengirimkan foto setengah badan dari pusar ke atas gitu ya, maka di situ akan bisa Mbak Wira baca mulai dari root cakra yang terletak di tulang ekor, kemudian seks cakra yang terletak ada di kelamin ya, 3 jari di bawah pusar,
kemudian solar plexus seks cakra itu ada di kelamin ya, kemudian solar plexus ya, 3 jari di bawah pusar, kemudian cakra jantung ya yang berada di jantung, kemudian cakra tenggorokan yang letaknya di tenggorokan, kemudian cakra ajna yang berada di tengah-tengah alis mata, dan cakra mahkota yang ada di atas kepala. Namun karena di sini fotonya ada dada dan perut, maka yang bisa terbaca hanyalah cakra jantung saja. Ya. Dan di sini kalau Mbak Wira lihat cakra jantungnya pun ternyata juga tidak terbuka, tidak aktif. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih ya ketika cakra itu tidak aktif, biasa saja. Seseorang itu memiliki titik-titik cakra yang terbuka dan tertutup secara bergantian. Hari ini, bulan ini mungkin cakra seksnya yang aktif, bulan depan karena sedang sakit cakra seksnya tertutup tapi solar plexusnya yang terbuka misalnya. Bulan depannya lagi misalnya habis banyak tirakat, habis puasa misalnya, cakra seksnya tertutup tapi cakra jantung dan cakra tenggorokan yang terbuka. Itu bisa saja. Jadi ketika ada seseorang yang membuka jasa buka cakra gitu ya sebetulnya agak sia-sia ya. Kenapa? Karena cakra itu terbuka dan tertutup secara kontinu bergantung pada kondisi orang tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya booster aura. Itu juga menurut Mbak Wira adalah suatu hal yang sia-sia. Kenapa? Karena aura seseorang itu berubah-ubah sebagaimana kondisi dari orang tersebut. Dan itu bisa naik turun, tebal tipis, berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Nah ini yang mungkin dalam bahasa-bahasa marketing tidak diungkapkan, tapi sebetulnya memang ada teori semacam itu dan kenyataannya memang juga seperti itu tadi. Paham ya? Jadi untuk kondisi cakra, karena yang terlihat hanya dada, maka cakranya adalah cakra jantung, dan itu pun kondisinya tidak terbuka. Cakra lain tidak kelihatan karena memang tidak difoto. Kita lanjut. Untuk yang terakhir yaitu khodam badan. Khodam badan di sini ada 2 aturan atau 2 rules yang kita pakai sebelum melakukan terawangan, yaitu apa yang dibaca adalah khodam yang benar-benar berada di badan. Jadi khodam-khodam yang berada di luar badan itu tidak dibaca. Yang kedua adalah jangan benturkan pendapat praktisi lain dengan pendapat Mbak Wira. Contohnya Mbah, kalau katanya dukun A, saya ini punya khodam macan putih, kok kata Mbak Wira nggak ada. Ya silahkan tanyakan ke dukun A yang ngomong Anda punya khodam macan putih, tanyakan kenapa kok dia ngomong begitu, kayak gitu ya. Mungkin Anda dibilang dukun B bahwa oh Anda ini keturunan raja-raja, Raja Majapahit, Raja Mataram misalnya. Ya tanyakan ke dia kenapa kok dia ngomong seperti itu. Jadi jangan tanyakan pendapat dukun lain kepada Mbak Wira kalau memang Mbak Wira menyatakannya tidak, kayak gitu ya. Untuk khodam badan setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur, yaitu khodam yang mengikuti seseorang, yang mengikuti leluhur seorang, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Di sini untuk klien nomor 7964 Mbak Wira tidak menemukan adanya khodam leluhur pada dirinya. Yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ingat, khodam pengisian adalah khodam yang diisikan ke dalam badan. Ke dalam badan itu ya berarti ya benar-benar ada di dalam badan, bukan hanya nempel di luar, bukan hanya dibonding dengan aura. Telah ditemukan sepasang kekasih berada di dalam kamar. Di dalam kamar berarti ada kamar, lalu sepasang kekasih tadi ada di dalamnya, bukan di luar kamar, bukan nempel di dinding kamar. Kalau nempel di dinding kamar disebutnya tidak di dalam. Ya, ditemukan sepasang kekasih ya bermesum ria di dinding kamar. Ya, berarti bukan di dalam. Kalau yang di dalam ya berarti inside the room. Kayak gitu. Di luar juga nggak dibaca ya, jadi yang dibaca hanya yang inside. Pengisian khodam ke dalam badan berarti di dalam. Nah di sini untuk pengisian khodam ya, khodam-khodam yang diisikan ke dalam badan menurut Mbak Wira tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga Mbak Wira cek tidak ada. Yang terakhir yaitu khodam yang suka ataupun cinta, penjelasannya bagaimana udah banyak Mbak Wira bahas di video-video sebelumnya, itu juga tidak ada. Sekian yang bisa Mbak Wira baca dari klien nomor 7964 ya, 7964. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, tapi jangan minta terawangan ulang ya. Terima kasih, selamat malam.